Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, serta salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita daripada zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang hingga sekarang ini. Alhamdulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ingin sedikit berbagi tentang sebuah komunitas yang berdiri karena keprihatinan kita banyaknya teman-teman atau remaja yang belum mengaji ketika kita mengisi anak-anak ataupun orang tua dan lain sebagainya. Ketika kita tanyakan apakah di tempat Anda remajanya aktif atau tidak, maka banyak yang menjawab remaja saya nggak aktif ataupun tidak ada pengajian di sana. Maka karena banyaknya hal ini terjadi di beberapa masjid yang kita kunjungi, maka kita berinisiatif untuk membentuk sebuah komunitas yang namanya Komunitas Remaja Masjid Mengaji. Apa komunitas remaja masjid mengaji ini? Yakni intinya adalah komunitas yang mempunyai visi dan misi, yakni ingin mengajak kepada para remaja untuk mengaji. Jadi entah mengaji tadarus, entah mengaji halaqah atau mengaji ilmu dan lain, atau hafalan dan lain sebagainya. Intinya remaja kumpul untuk sama-sama ngaji. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi komunitas ini terbentuk di Nitiprayan, di Desa Ngistirjo Kasihan Bantul. Jadi di Nitiprayan. Kalau masjidnya dinamakan dengan Masjid Baitur Rahman. Kalau base campnya di Islamic Homeschooling atau mengaji masyarakat di tempat saya sendiri di Air ya. Dan di sini teman-teman sudah berjalan, alhamdulillah, komunitas remaja masjid mengaji ini sudah berjalan selama 1,5 tahunan. Jadi dimulai dari tahun kemarin sampai sekarang. Mulai dari 3 anak sampai sekarang sudah sekitar 15-an anak yang ada di Kampung Nitiprayan. Tapi kita memang khususkan untuk remaja masjid ya. Jadi tadinya awalnya kita khususkan untuk remaja masjid antara umur pasca TPA ya, sekitar SMP lah sampai SMA seperti itu. Namun berjalannya waktu ada anak-anak yang ingin ikut, tapi kita nggak semua anak-anak kita masukkan, tapi yang bisa membaca Al-Quran dan kemudian yang sungguh-sungguh ingin benar-benar ikut, ya kita untuk regenerasi kita masukkan, dan umurnya ya yang sudah gede lah kasarannya seperti itu. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja kegiatan dari komunitas remaja masjid di Nitiprayan ini? Jadi kegiatan di komunitas remaja masjid di Nitiprayan ini adalah kita ngaji. Jadi ngajinya seminggu sekali. Masih seminggu sekali karena kita masih keliling. Ada kita komunitas remaja masjid Godian juga ada, kemudian keliling ya, intinya kita masih menyebarkan. Jadi yang di tempat kita seminggu sekali, dan harapannya kenapa seminggu sekali ya, untuk teman-teman biar bisa mudah mengikuti yang lainnya, minimal seminggu sekali bisa nyelake waktulah untuk ngaji seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kegiatannya dari komunitas remaja masjid mengaji ini? Jadi kita di Nitiprayan ini komunitas remaja masjidnya dimulai setiap hari Sabtu. Di setiap hari Sabtu acaranya habis maghrib sampai isya. Jadi habis maghrib sampai isya. Dan kalau dulu tahun kemarin acaranya dilaksanakan kalau tidak di rumah kita di Islamic Homeschooling, di tempat ibu ya, di ibu wakaf untuk ngaji ya, membakafkan tempat untuk mengaji. Meskipun nanti ibu minta space ya untuk
beliau sendiri untuk kalau sebulan sekali datang ya, pengen ngaji juga. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegiatan kita apa saja? Kegiatan kita yang pertama adalah kita tadarus Al-Qur'an. Jadi kita ada tadarus Al-Qur'an, kemudian ada menghafal one ayat, one week one ayat, 1 minggu 1 ayat. Kemudian membaca terjemah Al-Qur'an, kemudian menghafal Al-Quran tadi ya, menghafal Al-Quran 1 minggu 1 ayat, kemudian diterjemahkan, kemudian kita kasih kultum. Jadi kultumnya yang berhubungan dengan ayat tadi sambil tematik, ada yang mungkin dibutuhkan kita tambahkan di sana, ada kultumnya. Jadi 1 jam atau maghrib sampai isya tadi, waktu maghrib sampai isya tadi efektif ya. Jadi kalau di video nanti kita tayangkan di sini beberapa yang mungkin kita lakukan di komunitas remaja Masjid Mengaji. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi komunitas remaja Masjid Mengaji ini punya kegiatan juga yang lain, jadi tidak hanya ngaji ya. Kalau ngaji aja bosen mungkin seperti itu ya. Maka kita punya agenda lain. Agendanya setiap 1 bulan sekali kita mengadakan ada kegiatan mabit, kemudian ada kegiatan futsal, ada kegiatan berenang, dan kemudian ada kegiatan sepedaan. Jadi kegiatan kita variatif ya, untuk kemudian anak-anak juga bisa menarik anak-anak yang lainnya. Weh, futsal nih, ono futsal kan biasanya do ngajak. Jadi kita nggak perlu terlalu keras ngajaknya, mereka sendiri yang ajak teman-temannya. Dari futsal kita ajak mereka ngaji, dari yang suka renang kita ajak mereka ngaji, dari yang suka sepedaan kita ajak mereka ngaji, dan dari yang suka mabit ya kita ajak tentu saja untuk mengaji. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi komunitas remaja Masjid Mengaji ini ya tentu saja ngajak masjid-masjid untuk mengaji. Jadi yang belum punya belum ada remajanya ini ngaji, yuk kita ajak sama-sama untuk ngaji. Nggak harus ikut komunitas ini, tapi kalau mau ikut monggo. Kita ada grup WA-nya. Jadi ketika kita keliling, saya biasanya minta nomor pengurusnya untuk bareng-bareng yuk masuk ke komunitas ini untuk saling menyemangati saja. Jadi kita komunitas ini untuk saling menyemangati. Wah, kayak kok iso masjid, kayak kok iso remaja nih iso nganak ngene iki, aku ya kepengen ya. Jadi kok masjid sana kok bisa mengadakan, remajanya bisa mengadakan kegiatan seperti ini, masjid saya ya pengen lah. Nah, akhirnya ada Wiro kemudian membentuk. Kemarin ada beberapa yang seperti itu ketika saya datang, tadinya cuma ngisi anak-anak, ngisi berkisah, karena kita persaudaraan pencerita muslim ya, kita berkisah tadi, kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan remajanya, gimana ini pengajian remajanya ada enggak ada ya mas. Akhirnya kita cerita tadi kegiatan kita, akhirnya 1 bulan kemudian saya diundang, bukan ngisi anak-anak tapi ngisi remaja masjid, dan katanya baru pertama ini ya, jadi baru pertama kali diadakan dan saya diundangi, dan alhamdulillah katanya sudah rutin. Dan teman-teman jangan lupa juga, jadi setiap kita ngaji sama makan ya. Jadi kita ada ngaji dan makan. Jadi kita setelah selesai ngaji kita kasih snack. Jadi kalau di tempat kita 1 anak kita kasih 3.000. Jadi 3.000, tapi ini judulnya ngelarisi tangga nih, ngelarisi seduluri. Jadi kita jajan, misalnya kita ngaji di masjid, jajan ada warung sebelahnya, kita jajan, dan alhamdulillah warungnya tempat santri ya, kita ngelarisi. Dan alhamdulillah santri yang kita larisinya alhamdulillah juga sudah masuk ke pondok pesantren. Jadi beberapa santri ada 3-4-an alhamdulillah atas keinginan sendiri ingin masuk ke pondok pesantren. Alhamdulillah. Jadi masuk pondok pesantren ini atas keinginan sendiri ini bagi kita sungguh luar biasa, meskipun kita kadang kehilangan ya, tadinya rutin ngaji, sekarang 4 orang ini sudah ke pesantren, tapi kita bangga alhamdulillah atas inisiatif sendiri. Saya tanyakan orang tuanya, ini kok anaknya kok pengen masuk pondok pesantren? Iya mas, pengen sendiri. Alhamdulillah ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah setelah 1,5 tahun ini komunitas remaja Masjid Mengaji ini alhamdulillah sudah mulai ngajinya nggak di rumah saya, di tempat ibu saya. Jadi alhamdulillah kita sudah mulai keliling. Jadi silaturahmi, kita pengen silaturahmi ke tempat bapak ibu ataupun rumah daripada anak-anak remaja masjid ini. Maka kita sudah mulai keliling, dimulai dari abjad ya, dari huruf A sampai Z. Yang nggak bisa nggak apa-apa. Dan kemudian kita sampaikan nggak harus makan ya. Kadang soalnya ketika kita keliling itu yang disediakan itu kadang mana makanan-makanan besar do enak-enak itu ya, meskipun kita seneng ya, tapi biar tidak membebankan kita selalu bilang kalaupun tidak ada yang disiapkan maka kita siapkan yang kita sudah biasa menyiapkan, maka kita siapkan. Enggak, kita cuma wedang putih, air, kardus, kita insya Allah bisa, insya Allah ada. Dan kalaupun tidak ada, yang penting rumahnya mau ketempatan untuk silaturahmi, nanti masalah makanan, minuman dan lain sebagainya bisa kita siapkan. Tapi rata-rata pada alhamdulillah pada wirohnya tinggi untuk menjamu tamunya dengan baik. Tapi sekali lagi yang ingin ikut kita selalu menyampaikan jangan sampai membebani tuan rumah, dan intinya silaturahmi. Dan ini kedepannya punya inisiatif lagi besok, namanya silaturahmi ke takmir. Jadi nggak cuma ke anak-anak, nanti ke takmirnya juga. Oke teman-teman, sedikit informasi tentang komunitas remaja Masjid Mengaji ini. Semoga bermanfaat dan semoga di tempat teman-teman remajanya yang belum mengaji silahkan diajak untuk mengaji. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.